Setelah meninggalkan istana Dewa Giok, Chen Ping dan Ming Li menyembunyikan keberadaan mereka dan bergegas menuju arah kota Hanyuan di wilayah utara. Keduanya bergerak sangat cepat, dan dalam beberapa hari, mereka kembali ke kota metropolitan yang tertutup salju. Kota Hanyuan tetap tidak berubah, dinding es biru kehitamannya yang gelap berkilauan dingin di bawah sinar matahari, dan gerbangnya dijaga ketat. Namun kali ini, Chen Ping dan Ming Li tidak diinterogasi lagi, karena guru Hanyuan jelas-jelas telah memberikan instruksi. Keduanya terbang langsung ke kota dan mendarat di arah rumah besar penguasa kota. Ketika para penjaga rumah besar penguasa kota melihat mereka, mereka tidak hanya tidak menghentikan mereka, tetapi juga membungkuk dengan hormat, yang menunjukkan bahwa guru Hanyuan telah memberikan instruksi sebelumnya. Dipandu oleh para pelayan, Chen Ping dan Ming Li tiba di sebuah ruangan tenang yang terletak jauh di dalam rumah besar penguasa kota. Ruang meditasi itu diukir dari bongkahan giok dingin kuno. Ruangan itu sangat dingin, tetapi justru membantu para kultivator untuk menenangkan pikiran dan berkonsentrasi. Guru Hanyuan sudah menunggu di sana, masih mengenakan jubah Taois berwarna biru es, wajahnya kurus dan halus, tetapi tampak ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Saat melihat Chen Ping dan temannya, dia bangkit untuk menyapa mereka, ekspresinya tampak rumit. Saudara Taois Chen, Saudara Taois Ming Li, kalian memang telah kembali. Suara guru Hanyuan terdengar sedikit lelah, duduklah. Mereka bertiga duduk sebagai tuan rumah dan tamu, dan seorang pelayan menyajikan teh roh kepada mereka sebelum diam-diam meninggalkan ruangan, hanya menyisakan mereka bertiga di dalam. Setelah memasang beberapa penghalang kedap suara, True Person Hanyuan menatap Chen Ping dengan ekspresi serius, Saudara Taois Chen, apa yang kau lakukan di aula hukuman ilahi wilayah timur, telah menyebar ke seluruh 13 surga. Chen Ping tetap tenang, mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, sepertinya pengumuman pencarian yang mulia agung telah sampai ke wilayah utara. Bukan hanya karena sudah menyebar. Guru Hanyuan tersenyum getir, pada hari pengumuman buronan dikeluarkan, seorang utusan dari ras ilahi datang ke kota Hanyuan, memerintahkan saya untuk sepenuhnya bekerja sama dalam menangkap para penjahat dan untuk menyelidiki secara menyeluruh semua kultivator yang terkait dengan wilayah timur. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Chen Ping. Utusan itu juga secara khusus menyebutkan bahwa penjahat itu mungkin memiliki kekuatan abu-abu yang aneh, tidak seperti sistem kultivasi yang dikenal. Rekan Taois Chen, kau sudah keterlaluan kali ini. Ming Li berkata dengan suara berat dari samping, Tuan Kota Hanyuan, klan dewa telah bertindak melawan tatanan alam. Sejak memerintah 13 langit, mereka telah menindas semua ras dan mengekstrak jiwa makhluk hidup untuk memumikan kristal jiwa. Dosa mereka sangat keji. Tindakan Tuan Chen adalah untuk membebaskan rakyat dari malapetaka ini. Aku tahu. Guru Hanyuan menghela napas, aku telah mendengar tentang tindakan para dewa. Tapi, mereka terlalu kuat. Yang Mulia Agung wilayah tengah berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, dengan bawahan yang sangat kuat. Bahkan ada desas-desus bahwa dia memiliki koneksi dengan dunia yang lebih tinggi. Melawannya sama saja dengan melempar telur ke batu. Chen Ping meletakkan cangkir tehnya dan menatap langsung ke arah Han Yuan Zhenren, Tuan Kota, saya tidak datang ke sini untuk menyeret kota Han Yuan ke dalam kekacauan ini. Sebaliknya, saya datang untuk memberitahu Anda sesuatu agar menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu antara kota Han Yuan dan istana Yuxian. Oh, ada apa? Ekspresi guru Han Yuan berubah serius. Yu Wuji, penguasa istana Dewa Giok, sebenarnya tidak puas dengan pemerintahan para dewa. Chen Ping perlahan berkata, aku telah mencapai kesepakatan dengannya bahwa istana Dewa Giok akan secara diam-diam mendukung tindakan melawan klan dewa. Meskipun Yu Wuji tidak secara langsung berpartisipasi dalam masalah aula hukuman ilahi, dia telah memberiku kemudahan. Secerca keterkejutan terpancar di mata Han Yuan Zhenren, si rubah tua Yu Wuji, ternyata punya keberanian seperti itu. Bukankah dia takut ras dewa akan meratakan istana Dewa Glok? Dia takut, tetapi dia tidak ingin menjadi anjing para dewa selamanya. Chen Ping berkata dengan tenang, Yu Wuji adalah orang yang ambisius. Dia tidak mau selamanya tunduk kepada orang lain. Semakin besar penindasan para dewa, semakin dalam benih perlawanan akan ditanam. Master Han Yuan terdiam sejenak dan perlahan mengangguk, begitu.
Tak heran jika Istana Abadi Giok melunak sikapnya terhadap kekuatan lain di wilayah timur akhir-akhir ini. Kukira mereka sedang merencanakan semacam konspirasi. Jika apa yang dikatakan rekan Taois Chen itu benar, dan Istana Dewa Giok juga diam-diam melawan klan Dewa, maka aku benar-benar tidak perlu terlalu waspada terhadap mereka lagi. Chen Ping melanjutkan, tidak hanya itu. Putri Yu Wuji, Yu Ranran, sekarang adalah rekan Taois saya. Untuk alasan publik maupun pribadi, saya berharap kota Hanyuan dan Istana Yuxian dapat hidup berdampingan secara damai, dan bahkan, saling mendukung bila diperlukan. Pasangan Taois, Guru Hanyuan benar-benar terkejut kali ini. Dia menatap Chen Ping dari atas ke bawah, Saudara Taois Chen, Anda bahkan tidak mengenal putri kesayangan Yu Wuji. Ming Li menambahkan dari samping, benar sekali bahwa Tuan Chen dan Nona Yu saling mencintai. Sekarang Tuan Chen bisa dianggap sebagai separuh tuan dari kediaman Yu Xian. Ekspresi Guru Hanyuan berubah, dan setelah sekian lama, dia menghela napas, Saudara Taois Chen, Anda benar-benar, setiap kali kita bertemu, Anda selalu memberi saya kejutan, atau lebih tepatnya, guncangan. Dia berdiri dan mondar-mandir di ruangan yang sunyi itu, jika Istana Dewa Giok benar-benar bertekad untuk melawan ras ilahi, maka aliansi antara wilayah utara dan wilayah timur memang merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Namun, para dewa sangat perkasa, jadi kita harus sangat berhati-hati. Dia berhenti dan menatap Chen Ping, Saudara Taois Chen, apa rencanamu sekarang? Surat perintah telah dikeluarkan, dan meskipun 13 langit sangat luas, aku khawatir tidak akan ada tempat yang aman untukmu. Chen Ping berkata, kami sedang bersiap untuk menuju ke pegunungan 10.000 iblis di wilayah barat. 10.000 gunung iblis di wilayah barat. Ekspresi Guru Hanyuan berubah drastis. Tempat itu sekarang menjadi sarang naga dan harimau. Para dewa menggunakan cara-cara berdarah untuk menekan perlawanan ras iblis, dan seluruh wilayah barat diliputi perang. Ming Li menjelaskan, Tuan Hanyuan, saya merasakan aura klan hantu yang terpancar dari 10.000 gunung iblis di wilayah barat. Mungkin masih ada beberapa anggota klan saya yang aktif di sana. Kita harus pergi ke sana. Klan hantu. Guru Hanyuan mengerutkan kening dalam-dalam. Situasi di wilayah barat sekarang rumit, dengan dewa, iblis, dan berbagai ras lain bercampur. Mungkin memang ada jejak aktivitas Gal. Tapi, dia menatap Chen Ping dengan nada serius, Saudara Taois Chen, apakah Anda menyadari betapa berbahayanya situasi di wilayah barat saat ini? Aula penakluk iblis, yang dikirim oleh ras ilahi ke wilayah barat, dipimpin oleh seorang yang mulia penakluk iblis di puncak peringkat ke-7 alam abadi atas. 5 Raja Iblis telah bergabung dalam barisannya, dan puluhan ribu pasukan saat ini mengepung pasukan perlawanan ras iblis. Ras iblis, yang dipimpin oleh Raja Rock bersayap emas, rubah surgawi berekor 9, dan kera raksasa penggerak gunung, pernah mengumpulkan kekuatan sebanyak 100.000 untuk memberontak, tetapi sekarang mereka menderita kekalahan berulang kali dan korban jiwa yang besar. Raja Rock bersayap emas melarikan diri dengan luka parah, rubah surgawi berekor 9 terjebak, dan kera raksasa penggerak gunung berhasil ditaklukkan. Sisa-sisa pasukan perlawanan ras iblis terkepung di wilayah lembah iblis surgawi, nyaris kehilangan nyawa. Guru Hanyuan berjalan ke dinding, jarinya menelusuri permukaan giok yang dingin, di mana udara yang membeku mengembun membentuk peta sederhana. Ini adalah pegunungan 10.000 iblis, dan ini adalah lembah iblis surgawi. Pasukan ilahi telah mengepungnya dari 5 arah, mendirikan formasi penyegelan iblis 9 langit dan 10 bumi, sehingga sisa-sisa ras iblis tidak memiliki jalan keluar. Dia menoleh ke Chen Ping dan berkata, jika kau pergi sekarang, kau akan masuk ke dalam perangkap. Ras dewa lebih waspada di wilayah barat daripada di wilayah timur. Selain itu, kau adalah buronan, dan jika kau ditemukan, kau pas. Chen Ping tertawa setelah mendengar ini. Setidaknya wilayah timur memiliki 5 yang mulia yang menjaga aula hukuman ilahi, tetapi di wilayah barat, hanya ada 1 yang mulia penekan iblis. Meskipun dia berada di puncak peringkat ke-7 alam abadi atas, dia tetap tidak sebanding dengan kekuatan gabungan kelima yang mulia tersebut. Tampaknya ras iblis di wilayah barat tidak memiliki tokoh yang kuat. Mereka dikendalikan oleh seorang tokoh terhormat setingkat dewa, dan bahkan kelima raja iblis telah tunduk kepada mereka. Mereka hanyalah iblis pengkhianat.
Senior, justru karena itulah kita harus pergi, kata Chen Ping. Mengapa? Tanya guru Hanyuan dengan bingung. Pertama, Ming Li perlu menemukan anggota klannya, masalah ini sangat penting baginya. Chen Ping perlahan berkata, kedua, fakta bahwa para dewa dengan berdarah-darah menumpas para iblis di wilayah barat justru menunjukkan intensitas perlawanan para iblis. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jika kita dapat bersatu dengan pasukan perlawanan iblis, itu akan sangat menguntungkan perjuangan kita melawan para dewa. Ketiga, kilatan dingin muncul di mata Chen Ping, perhatian klan dewa terfokus pada wilayah barat, jadi pengawasan mereka terhadap wilayah lain akan relatif longgar. Jika kita menimbulkan masalah di wilayah barat, itu justru dapat memberi waktu dan ruang bagi pasukan perlawanan di wilayah timur dan utara. Setelah mendengar itu, Guru Hanyuan termenung dalam-dalam. Setelah terdiam cukup lama, ia perlahan berkata, Saudara Taoist Chen, pertimbanganmu sangat teliti, dan aku mengagumimu. Namun, perjalanan ke wilayah barat sangat berbahaya. Penekan iblis berada di puncak peringkat ketujuh alam abadi atas, dan kekuatannya jauh melampaui 5 yang mulia di wilayah timur. Kelima Raja Iblis itu semuanya berada di peringkat ke-6 atau ke-7 alam abadi atas, dan pasukan mereka kuat dan dilengkapi dengan baik. Jika kalian berdua pergi ke sana, kalian akan seperti domba yang digiring ke tempat penyembelihan. Chen Ping tersenyum tipis, Tuan Kota, tidak perlu khawatir. Karena saya berani pergi, saya memiliki kepercayaan diri. Senyumnya tenang dan penuh percaya diri, dan aura khusus yang berasal dari kekuatan kekacauan terpancar darinya, yang membuat hati Han Yuan Zhenren bergetar. Han Yuan Zhenren ingat bahwa Chen Ping mampu mencapai surga ke-13 dengan kultivasi dewa abadi, dan bahwa dia mampu membunuh 5 yang mulia dari aula hukuman ilahi. Memikirkan kekuatan abu-abu misterius dan tak terduga yang terpancar darinya, mungkin, pemuda ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Sudahlah, Guru Han Yuan akhirnya mengambil keputusan, karena rekan Taoist Chen telah mengambil keputusan, saya tidak akan lagi mencoba membujuknya. Namun, perjalanan ke wilayah barat panjang dan penuh bahaya, jadi Anda perlu mempersiapkan diri sepenuhnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan berwarna biru es dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Ping, di dalamnya terdapat beberapa pil jiwa es dan sumsum giok dingin, produk khusus dari wilayah utara, yang memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan spiritual. Lingkungan di wilayah barat sangat keras, jadi benda-benda ini mungkin akan berguna. Chen Ping mengambil cincin itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Di dalamnya, tidak hanya terdapat sejumlah besar pil dan bahan-bahan, tetapi juga puluhan ribu kristal yuan tingkat tinggi, serta beberapa harta sihir atribut es berkualitas baik. Terima kasih, Tuan Kota, kata Chen Ping dengan hikmat. Kemudian Guru Han Yuan mengeluarkan pecahan tulang hitam pekat seukuran telapak tangan, ini adalah peta yang saya gambar ketika masih muda dan bepergian di wilayah barat. Meskipun medannya mungkin telah berubah sejak saat itu, area umumnya seharusnya akurat. Beberapa area berbahaya dan titik sumber daya potensial ditandai di peta tersebut, Anda dapat merujuk ke sana. Chen Ping mengambil pecahan tulang itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Benar saja, dia melihat peta detail yang tidak hanya mencakup 10.000 gunung iblis, tetapi juga meliputi sebagian besar wilayah barat, dan bahkan menandai lokasi beberapa benteng ilahi. Aku akan selalu mengingat kebaikan hati Tuan Kota, kata Chen Ping sambil membungkuk sekali lagi. Guru Han Yuan melambaikan tangannya, tidak perlu terlalu sopan. Rekan Taoist Chen, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan Anda ke wilayah barat. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, Anda dapat mundur ke wilayah utara kapan saja. Saya akan selalu menyediakan jalan keluar bagi Anda. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, mengenai Istana Dewa Giok, aku akan mengirim pesan kepada beberapa teman lama, meminta mereka untuk berhenti menargetkan orang-orang di wilayah timur. Jika Yu Wuji benar-benar memiliki niat untuk memberontak terhadap ras dewa, wilayah utara bersedia untuk diam-diam mendukungnya. Chen Ping yakin bahwa ia telah mencapai tujuannya dalam perjalanan ke kota Hanyawan ini. Tuhan, kami tidak akan mengganggumu lagi. Chen Ping berdiri. Perjalanan ke wilayah barat sebaiknya dilakukan secepatnya. Guru Han Yuan juga berdiri, saya akan mengantar Anda. Mereka bertiga meninggalkan ruangan yang sunyi dan menuju ke halaman di luar rumah besar penguasa kota.
Butiran salju halus melayang turun dari langit, dan angin dingin bertiup menusuk. Saudara Taois Chen, saudara Taois Mingli, hati-hati dalam perjalanan kalian, kata orang sejati Han Yuan dengan hikmat. Chen Ping dan Ming Li saling bertukar pandang lalu membungkuk bersamaan, serentak berkata, jaga diri, Tuan Kota. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, kedua sosok tersebut menjadi buram dan berubah menjadi dua garis cahaya, melesat ke langit dan melaju ke arah barat, dengan cepat menghilang ke hamparan salju luas tempat cakrawala bertemu langit. Guru Han Yuan berdiri di halaman, menatap ke arah tempat kedua orang itu menghilang, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Butiran salju jatuh di pundaknya, perlahan-lahan menumpuk menjadi lapisan tipis. Chen Ping, 10.000 gunung iblis di wilayah barat. Ras ilahi, dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan kilatan cahaya kompleks di matanya, apakah langit di surga ke-13 benar-benar akan berubah? Di belakangnya, seorang tetua terpercaya muncul dengan tenang dan berbisik, Tuan Kota, utusan ilahi telah mengirim seseorang lagi untuk menanyakan apakah penjahat buronan telah ditemukan. Tuan Han Yuan berbalik, wajahnya kembali dingin seperti biasanya, sampaikan kepada mereka bahwa kota Han Yuan telah melakukan pencarian besar-besaran, tetapi belum menemukan jejak pelaku. Jika ada berita, saya akan melaporkannya. Ya, orang yang lebih tua itu membungkuk dan pergi. Guru Han Yuan kembali menatap ke arah barat, secercah harapan dan sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Chen Ping, aku harap kau benar-benar bisa kembali hidup-hidup. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Si tunggu bab selanjutnya ya guys. See you.